Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil mutawatirah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini sebelum kita mulai, kita akan membahas mengenai cara mengobati sakit gigi dengan paku. Oke, saudara. Sebelum kita mulai bahasannya, saya ingin bercerita sedikit dulu pengalaman saya. Ketika saya di pondok pesantren dulu, kami tinggal di pondok, saudara. Teman pondok saya itu ada yang namanya Taqiyuddin, orang Medan. Oke, orang Mandailing Natal. Ceritanya dia ini sakit gigi, saudara. Sakit gigi. Kemudian dia kesakitan, minta tolong diobati. Saya nggak tahu cara mengobati ini dulu, saudaraku, sakit gigi ini. Bingung lah ya. Namun karena mau ke toko obat pun, pesantren kami itu agak jauh di pasar, agak jauh dari kampung, agak ujung kalau pesantren kami itu, saudara. Jadi agak susah kalau mau cari obat pun agak susah. Jadi setelah itu adalah teman kami ini, teman satu kelas sama saya, sama Taki. Taki ini juga satu kelas. Namanya Tony, Ahmad Fatoni. Kami manggilnya Tony. Dia ini pas di depan pondok saya. Pas di depan pondok saya, nggak jauh. Sekitar 5 langkah ke pondok Tony ini, saudaraku. Jadi setelah itu minta tolong sama Tony. Tony, tolong obatin lah sakit gigi. Akhirnya dia datang. Jadi di situ, saudaraku, herannya saya, nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, nggak pakai pil dan segala macam. Dia langsung ambil paku, kemudian sedikit berhenti, berdiam sejenak, kemudian menokok paku tersebut di dinding dinding pondok kami. Pondok kami itu semuanya papan dindingnya, saudaraku. Karena nggak mungkin lah anak santri kok pondoknya beton. Nggak ada itu istilah anak santri pondoknya beton. Kami itu seperti, kalau orang bilang pondok kami itu seperti kandang kambing, bisa dibilang seperti itu, sempit dan papan. Langsung dipaku itu, ditanya dulu mana yang sakit. Saya lupa itu yang sakitnya di mana. Pokoknya ini sudah lama, saudaraku. Dan saya sebetulnya semenjak itu penasaran. Sampai sekarang sebetulnya ya. Penasaran. Kemudian sudah ditokok di dinding paku tersebut. Akhirnya sembuh, langsung sembuh. Kata Taki benar-benar hilang sakitnya. Kemudian kata Tony tadi, selama paku ini tetap tertancap di dinding pondok kami tersebut, dia tidak akan sakit gigi. Masya Allah. Saya mulai penasaran. Saya tanyakan kepada Ahmad Fatoni, gimana caranya? Saya tanyakan, penasaran. Saya mulai penasaran. Ahmad Fatoni ini memang terkenal di pondok kami itu. Memang beliau almarhum ya. Beliau almarhum, sudah meninggal sekitar setahun lah. Baru saja beliau meninggal, lagi sedang kuliah. Kita doakan semoga Ahmad Fatoni ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau kena azab, dihindarkan oleh Allah, disayangi oleh Allah dalam barzah, amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku, lanjut ya. Jadi saya penasaran sama Fatoni ini, saya tanyakan gimana Fatoni caranya. Beliau nggak mau ngasih tahu. Apa kata beliau?
Saya aja capek nyarinya ini. Beliau ini terkenal di pondok kami itu, saudaraku, sering keluar, belajar di luar. Di pondok kami itu boleh belajar di luar. Tapi sebagian guru kami itu melarang ya. Takut kami kena aliran sesat lah, segala macam lah. Tapi Ahmad Fatoni ini dalam waktu luang, dalam waktu dia ada kesempatan, beliau ini keluar belajar mencari guru di luar. Jadi saya penasaran, cari sendiri katanya. Dari situ saya penasaran. Akhirnya apa saudaraku yang terjadi? Saya cari. Karena kalau saya sudah penasaran, saya akan cari, saudaraku. Ketemulah di sebuah kitab yang namanya kitab Mambaul Hikmah. Mambaul Hikmah karangan Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Syekh Al-Buni ini terkenal, saudaraku, penemu ataupun peneliti ilmu-ilmu hikmah. Banyak kitab beliau, Mambaul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Itu saya juga punya kitabnya, saudaraku. Beliau ini termasuk orang-orang yang kalau bahasa sekarang itu mistis ya. Hobi mencari sir-sir. Karena saudaraku, dalam Al-Quran itu Al-Quran itu adalah sumber seluruh ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama, satu huruf saja itu ada sir min asrarillah. Ada banyak rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak juga sejenis ulama, sejenis Ali Al-Buni ini, saudaraku, yang berusaha mencari rahasia-rahasia, sir dalam Al-Quran. Jadi ini sebetulnya, saudaraku, kalau ada yang bertanya, apakah ini sesat nanti? Ini bukan sesat. Ini rahasia daripada kita mempelajari rahasia daripada huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Ya, saudaraku ya. Satu huruf saja itu banyak asrarillah, banyak rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ya. Jadi kita mulai saja, perhatikan, boleh di screenshot nanti ya. Tapi ingat, saudaraku, ini bukan untuk main-main. Perhatian, NB-nya bukan untuk main-main, saudaraku. Kalau ada yang membutuhkan, boleh silakan diamalkan. Insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Intinya kita minta kepada Allah dengan keadaan khusyuk ya, saudaraku. Ini bukan untuk main-main. Jangan dikira ini untuk sekedar main-main, untuk konten saja. Insya Allah tidak. Saya ingin mengajarkan suatu ilmu yang sudah saya dapat dan menurut saya ini berharga. Saudaraku. Kita akan cari 3 buah paku. Kita skip dulu ya. Saudaraku, ini sudah dapat ya. 3 buah. Ini tadi sebetulnya bekas saya ambil enggak masalah lah. Ini batu, pakai batu baru pakai penokok, terserah. Pakunya pun boleh, paku payung contohnya boleh. Ya. Pokoknya paku. Sekarang kita akan membahas caranya. Saudaraku, ingat, ini bukan untuk main-main. Ini bukan untuk main-main. Kita khusyuk mengharap ketika kita mengobati orang, kita berharap kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas caranya. Ingat, saudaraku, kita khusyuk ini. Jangan untuk main-main. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala berkah ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Ayat suci Al-Quran. Paham ya, saudaraku ya? Pertama, cara yang pertama, hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Al-Fatihah 1 kali saja kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita hadiah Al-Fatihah 1 kali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Caranya gimana? Niat boleh dari dalam hati saja. Al-Fatihah sampaikan kepada kehadirat Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Fatihah yang kedua kepada Al-Fatihah 1 kali lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah kepada orang yang kita obati.
Contoh si Ahmad yang kita obati, kita hadiahkan 1 kali Al-Fatihah kepada si Ahmad. Yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Kemudian selanjutnya membaca surah Al-Mauzatain. Al-Mauzatain tahu ya saudaraku ya. Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Satu-satu kali saja. Silakan dibaca. Baca saja. Tidak ada hadiah-hadiah ini. Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas ini tidak ada hadiah-hadiah. Kita bacakan saja. Kemudian selanjutnya kita baca surah Al-A'la dengan syarat saudaraku tahan nafas 3 kali. 3 kali dengan syarat tahan nafas. Apa itu saudaraku? Nanti saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas. Gini caranya saudaraku. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Okey. Aturan tadi napas panjang, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya syaratnya tahan napas. Oke. Sudah itu saudaraku. Selanjutnya kita pergi ke papan, ke dinding papan. Ingat, bukan ke beton. Nanti harus pakai baku beton nanti. Ke papan saja ya. Oke saudaraku ya. Oke. Kita tiba di sini saudaraku. Ke dinding papan, kita tulis sebuah kalimat. Ini perhatikan saudaraku, kalimat ini. Sebetulnya boleh juga pakai spidol, boleh pakai pena juga boleh. Yang penting ini yang ditulis saudaraku ya. Kalimat ya'lamuna. Oke. Kalimat ya'lamuna ini ditulis dengan syarat saudaraku, kalau huruf yang bolong itu harus nampak bolongnya, jelas bolong. Contoh ini, ain, mim, waw. Oke. Nggak boleh ini tertutup. Contohnya gini saudaraku. Tertutupnya maksudnya gimana? Misalnya ketutup ini lubangnya, ain. Misalnya mim ini juga ketutup lubangnya. Itu nggak boleh. Harus huruf yang bolong harus bolong. Oke, saudaraku. Setelah ini kita tanyakan kepada yang kita obati, atau boleh juga kita, ya, boleh kita. Kalau giginya itu sakit di bagian atas, kita paku huruf ain lam mim. Ain lam mim. Kalau bagian atas yang sakit giginya. Kalau bagian bawah tinggal ini ya, waw, nun. Oke, saudaraku ya. Contoh yang sakit bagian atas contohnya ya, saudaraku ya. Langsung saja paku. Ambil tadi paku kita. Paku di sini ain lam mim. Oke. Saya paku saudaraku ya. Ini gimana megang HP ini, nggak apa-apa ya. Oke. Paku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya tampilkan sudah jadi saja saudaraku ya. Susah ini pegang HP-nya, oke. Ini jadinya saudaraku ya. Oke, yang dipaku ain lam mim. Fokus mana nih fokus? Nampak ya? Ain lam mim yang dipaku. Tinggal ya, waw, nun. Oke saudaraku ya, paham ya? Kalau bagian bawah tadi tinggal ini yang dipaku ya, waw, nun. Insya Allah akan sembuh saudaraku. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk giginya biar sembuh. Oke saudaraku ya. Jadi saudaraku, kalau ada yang bertanya ini maksudnya apa? Kok bisa seperti itu? Wallahu alam. Saya juga nggak tahu saudaraku. Saya juga nggak tahu. Yang penting ini saya dapat dalam kitab Manba'ul Hikmah karangan Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Ini tentang
rahasia huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran, huruf Al-Quran ya. Salah satunya huruf Ain Lam Mim. Ini rahasianya seperti ini saudaraku ya. Bahwasanya sudah saya katakan tadi, Al-Quran itu gudang sumber seluruh ilmu. Satu huruf saja itu dikatakan sir min asrarillah. Rahasia, banyak rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian saudaraku. Silakan bukan dicoba, diamalkan. Kalau ada yang sakit boleh sanak saudaranya, siapa saja boleh yang sakit, silahkan diamalkan. Semoga sembuh saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk terakhir kalinya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, apabila saudara sekalian senang dengan video-video di channel saya ini, silahkan di subscribe saudara, karena subscribe itu gratis, kemudian tidak bayar, dan insya Allah menjadi penyenang bagi hati saya, menjadi penyemangat bagi hati saya. Semoga yang subscribe diberikan oleh Allah balasan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.